Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam Kingdom Inspiration. Saya berikan judul hari ini, ketika mujizat belum terjadi. Nah, berapa banyak di antara kita yang mengharapkan mujizat selalu terjadi, bahkan kalau bisa setiap hari di dalam kehidupan kita. Bahkan lagu-lagu yang sekarang ini didengarkan di gereja maupun yang kita nyanyikan dalam ibadah, banyak yang bertemakan tentang mujizat. Kalau saya cari arti kata mujizat di dalam kamus bahasa Indonesia, mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Kalau kita melihat bahwa alam ini sudah menunjukkan kegiatannya secara natural, maka mujizat itu melewati hukum alam. Jadi kalau boleh saya artikan bahwa mujizat itu adalah intervensi Allah ke dalam hukum alam dan mengubahnya menjadi sebuah keajaiban yang tidak bisa kita tangkap dengan logika kita sebagai manusia. Sebagai anak Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Ia bisa melakukan intervensi ke dalam kehidupan kita dalam berbagai cara dan dalam berbagai situasi yang sedang kita hadapi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Tuhan selalu menyediakan mujizat buat kita? Apakah itu satu-satunya cara bahwa Tuhan dapat menolong kita hanya melalui mujizat? Saya ingin kita mengubah sebuah paradigma penting pada saat ini adalah bahwa mujizat itu bukan satu-satunya cara Allah menolong kita. Justru yang paling sering Allah kerjakan di dalam kehidupan kita adalah Dia memelihara kita. Dia melakukan intervensi yang di luar jangkauan pikiran kita, yang tidak kita sadari, yang tidak mampu kita pikirkan. Tapi tangan Allah ada di dalam setiap apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tidak salah kalau kita berdoa untuk mujizat terjadi, apalagi di tengah situasi yang kita sangat memerlukan mujizat dengan sangat. Di tengah situasi kritis, di tengah situasi genting, di mana dengan cara biasa sepertinya tidak bisa ada solusinya. Tetapi hanya satu-satunya dengan cara mujizat. Tuhan pasti bisa. Tetapi ada baiknya kita memahami bahwa Allah kita itu tidak bekerja hanya melalui satu cara. Ia bekerja melalui banyak cara yang Ia sendiri bisa kerjakan, yang bahkan kita nggak mampu bisa mengolahnya dengan akal pikiran kita. Nah, saudaraku, saya teringat dengan kisah bagaimana pada saat bangsa Israel, ia dipelihara oleh Tuhan di tengah padang gurun, diberi makan oleh mana. Kemudian pada saat siang hari ada awan yang menudungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Pada malam hari ada tiang api yang menuntun mereka di tengah perjalanan gurun yang tandus dan panas yang tentu saja sangat minim makanan. Dan mana diturunkan, burung puyuh diturunkan untuk memberi makan bangsa Israel. Tetapi mujizat yang terjadi pada saat itu dikatakan akan berhenti ketika mereka masuk di tanah Kanaan. Nah, saya bacakan di dalam Yosua pasal 5 ayat 11 dari terjemahan Alkitab FAYH atau Firman Allah yang Hidup. Dikatakan demikian, keesokan harinya mereka mulai makan hasil kebun dan ladang gandum daerah yang mereka duduki itu, dan mereka membuat roti tanpa ragi. Hari berikutnya mana berhenti turun dan tidak pernah ada lagi. Sejak itu makanan mereka ialah hasil tanah negeri Kanaan. Perhatikan bahwa mana ternyata berhenti turun dari sorga. Artinya mujizat di luar kewajaran alam natural itu berhenti setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan mereka bisa mengupayakan dari tanah itu, mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa bekerja, maka dari hasil pekerjaan itu dihasilkan makanan buat mereka dan mereka bisa makan dari hasil tanah tersebut. Maka Alkitab berkata, mana berhenti pada saat itu. Nah, kenapa mana itu berhenti? Karena memang sudah nggak dibutuhkan lagi.
karena mereka bisa mendapatkan makanan dari hasil tanah. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saya percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan mujizatnya buat kita semua. Kalau ada doa yang kita naikkan dan sangat urgent, kita boleh minta mujizat. Tapi jangan sampai kita berpikiran bahwasanya satu-satunya cara hanya melalui mujizat. Tuhan bahkan sanggup memelihara kehidupan kita setiap hari. Bukankah dari pagi sampai malam, tangan Allah dan hati Tuhan itu ada pada kita. Ia melihat kita, Ia memandang kepada kita. Tangan Allah yang gak kelihatan itu bekerja di dalam kehidupan kita, mengatur sedemikian rupa untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan namanya. Kita ingat juga kisah bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka berada dalam penjara. Kisah itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, waktu Paulus dan Silas ada di dalam penjara, maka mereka menaikkan pujian, lalu rontoklah ya sendi-sendi penjara itu goyah, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan pada saat itu mereka dilepaskan secara mujizat. Ada gempa bumi yang dari Tuhan, malaikat Tuhan bekerja sehingga mereka dilepaskan. Memang mujizat terjadi. Tapi ingat, konteksnya adalah karena mereka harus melaksanakan perintah Tuhan. Ada rencana Tuhan yang harus dilakukan oleh mereka. Karena itu Allah intervensi. Allah intervensi di dalam hukum alam, mengerjakan perkara supranatural dan membebaskan mereka. Tapi tahukah kita bahwa pada akhirnya Paulus dipenjara. Dan pada masa hidupnya, dia terus dipenjara dan tidak pernah ada berita bahwa ada gempa bumi yang melepaskan Paulus dari penjara. Yang ada adalah di akhir hidupnya, Paulus akhirnya dihukum mati dengan cara dipenggal. Konon menurut perintah dari Kaisar Nero. Nah, saudaraku, apakah dalam hal ini berarti bahwa tidak ada pertolongan Tuhan? Saya yakin bahwa tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Pemeliharaannya, kasih-Nya ada di dalam kehidupan kita. Dari pagi sampai malam menjelang hari-hari berikutnya, tangan Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Dia memelihara kita. Jadi kalau sampai saat ini kita semua berdoa dan mengharapkan mujizat terjadi dan belum terjadi, tetap bersyukur. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Nah, saya akan akhiri dengan sebuah kutipan. Saya tulis kutipan itu begini. Mujizat bukanlah satu-satunya cara Allah menolong kita. Sebab Allah mempunyai banyak cara lain yang tak terbatasi oleh daya pikir kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan dalam kehidupan kita, itu adalah untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan namanya. Bersyukurlah saudara, kita punya Allah yang hebat, Allah yang tidak terbatasi hanya sekedar melakukan mujizat, tapi Ia juga Allah yang melakukan banyak perkara ajaib yang mungkin tidak terlihat oleh mata kita dan tidak terdengar oleh telinga kita, tapi itu disediakan bagi kita. Tangan Allah dan hati Allah ada pada hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.